Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Brian Howard. Kali ini saya akan jawab lagi pertanyaan-pertanyaan yang ada di komentar. Nah, hari ini tanggal 22 Mei, hari Senin ya. Jadi hari ini 22 Mei, hari Senin, jam 7.15 pagi. Ini baru selesai ngelatih di sini, bisa lihat ya. Jam 7.15 pagi ya, hari Senin. Nah, di sini saya suaranya sedikit agak serak ya, karena saya pakai terus. Jadi mungkin suaranya saya agak irit sedikit ya, karena kemarin pas dicek ada kayak agak radang ya. Tapi mudah-mudahan cepet balik lagi suaranya, jadi saya bisa pakai kembali ya. Jadi maaf kalau ada sedikit suaranya yang hilang ya. Nah, di sini saya langsung jawab ya. Ada 1, 2, 8 pertanyaan di sini ya. 8 pertanyaan cukup banyak, jadi saya langsung mulai ya. Ini pertanyaannya, pagi mohon info tentang volume set, volume untuk set masing-masing program, apakah boleh? Boleh Ibu. Putra 13 tahun, aerobik setnya berapa, volumenya, lalu race pace berapa, speed berapa, threshold berapa, dan di pre-kompetisi, pra-kompetisi ya. Nah, lalu di putri 13 tahun sama juga, aerobik, speed, race pace, threshold. Nah, terima kasih atas bantuannya. Nah, lalu habis itu gini ya, saya akan langsung jawab. Kalau untuk aerobik set ya, 13 tahun, kalau untuk putra itu biasanya kalau di tempat saya itu 8 kali 400 misalnya ya. Karena volume set itu misalnya berarti kan volume itu kan berapa banyak yang harus dikerjakan ya. Nah, kalau volumenya itu, kalau putra 13 tahun itu sudah boleh 8 kali 400. Sembali bertambah umur itu boleh kasih sampai ke 8 kali 500 atau 10 kali 500. Misalnya sekali latihan setnya adalah 5.000 meter misalnya. Nah, umur 13 tahun itu cukup lebih kurang ya 4.000 lah ya, lebih kurang 8 kali 500 ya, ataupun 8 kali 400 kalau belum kuat. Nah, apabila belum kuat lagi ya boleh jadi 8 kali 300 gitu ya. Jadi pelan-pelan dinaikin. Nah, set aerobik itu bukan, kalau untuk putri itu sudah boleh 8 kali 500 ataupun 10 kali 500. Karena apa? Putri ketika umur 11 tahun itu sudah boleh dilatih karena mereka sudah akil balik ya. Putri sudah akil balik. Nah, kalau untuk set aerobik ini, contoh kita mau buat ya, saya kasih langsung contohnya jadi teman-teman bisa paham. Contoh teman-teman mau buat set adalah 4.000 meter misalnya, atau 5.000 meter, boleh dibuat 10 kali 500, 5 kali 1.000, lalu habis itu 5 kali 1.000, 10 kali 500, terus habis itu boleh juga 12 kali, contoh 12 kali 400 kan sama dengan 4.800. Atau boleh juga 25 kali 200. Nah, tapi umumnya kalau aerobik set itu lebih ke set yang lebih panjang ya, misalnya 200, 400, 800, 1.500. Nah, itu dikalikan aja perkaliannya. Sanggup berapa kali mereka dalam waktu, misalnya waktunya disediakan 1 jam buat mereka untuk ngerjakan aerobik gitu ya. Nah, karena kan aerobik set panjang ya, jadi lebih kurang itu 1 jam ya. Nah, lalu habis itu tergantung kemampuan mereka anak masing-masing juga. Kalau kita volumenya misalnya dia belum bisa 4.000 meter ya, kita kasih 3.000 meter, atau 8 kali, contoh 8 kali 400 kan 3.200 gitu ya. Nah, jadi sesuaikan juga ya. Lalu habis itu untuk speed set, kalau speed set ini menurut saya ya tidak lebih dari contoh 1.000 meter ataupun
600 meter ataupun 800 meter. Speednya yang benar-benar speed setnya ya. Nah, itu boleh juga dibuat contoh 8 kali 50 diulang 8 ronde, berarti kan 64 kali 50, berarti itu lebih kurang, kalau itu udah banyak banget ya, itu lebih kurang 25, berarti 25 3 lebih kurang 1600 lah ya, lebih kurang, dan itu udah banyak banget gitu. Nah, saya sih sarankan kalau bisa pelan-pelan naiknya, nggak langsung dibuat speed set langsung banyak ya. Kalau threshold set 2400 sampai 3000 meter ya. Threshold set contohnya 12 kali 100, 8 kali 100, 4 kali 100 itu udah 24 kali 100, udah 2400. Nah, boleh juga dibuat contoh kalau mau yang berat 10 kali 100 diulang 3 ronde. Itu juga boleh. Tapi saya rasa memang jangan terlalu banyak banget, akhirnya anak-anak ini overload ya. Nah, dan dipikirkan juga kemampuannya dia gitu ya. Oke, itu ya untuk set race pace 1500 sampai ke 3000 meter lebih kurang ya, 2000 sampai 3000 meter ya set race pace ya. Nah, threshold set itu juga termasuk ke dalam set race pace ya. Jadi threshold itu race pace dan VO2 itu juga termasuk di race pace ya. Nah, kalau speed set itu udah masuk ke anaerobik 1, anaerobik 2. Oke, itu terjawabkan ya. Pertanyaan yang kedua. Nih, bentar ya, saya setting sebentar ya. Sebentar ya. Oke. Ini udah berjalan 7 menit ya videonya. Maaf ya teman-teman. Oke, apa di sini ada di video apa perbedaan finger pedal dan pedal besar di sini? Ya. Nah, maaf mau bertanya. Contoh 6 kali 100 setiap 3 menit. Itu maksudnya 600 nggak berhenti atau per 100 waktunya 3 menit. Maaf bertanya tidak sesuai dengan bahasan yang sedang dijelaskan. Nah, kalau 6 kali 100 setiap 3 menit, berarti kan kalau ada 6 kali 100 itu harus setiap 100 itu berhenti, dan setiapnya ini kan on 3 menit. Kalau on 3 menit itu harus jalan di setiap per 100 itu waktunya 3 menit, itu namanya interval ya. Barusan minggu lalu kalau nggak salah saya jelaskan, antara minggu lalu apa 2 minggu yang lalu. Nah, kalau langsung 600 tidak berhenti, berarti tulisannya adalah programnya langsung 600 meter tidak berhenti, bukan 6 kali 100 lagi gitu ya. Kenapa harus dibuat 6 kali 100? Karena 100 itu diulang 6 kali gitu loh ya. Itu terjawabkan ya. Nah, sini pertanyaan yang ketiga. Apa perbedaan kelas renang privat dan latihan di klub renang? Apakah di klub-klub harus bisa atau udah pandai berenang? Apakah nggak ada untuk pemula? Nah, kalau di klub sih tergantung ya, sangat tergantung. Kalau misalnya klubnya ada program learn to swim, ya bisa, mulai dari kecil-kecil juga udah bisa. Tapi kalau klubnya hanya pegang yang prestasi, ya teman-teman harus cari atau orang tua atlet harus cari klub yang punya program learn to swim gitu loh ya. Jadi mungkin semua klub ada, tapi apakah maksimal apa enggak itu harus teman-teman lihat sendiri di klubnya masing-masing, seperti itu ya. Nah, kalau untuk apakah gak ada untuk pemula, itu teman-teman lihat programnya, apakah mereka ada program untuk anak-anak yang belajar dari nol gitu. Nah, kalau ada ya sudah boleh masuk gitu kan. Tapi kalau nggak ada ya cari aja klub lain gitu loh yang punya jenjang kelasnya gitu ya. Kalau di saya ya kebetulan saya pegang di Wahoo di Medan, itu kita
ada kelas Learn to Swim C, ada B, ada A, lalu habis itu ada semi progresif, ada progresif, ada juga yang untuk senior yang triathlon gitu ya, dan ada juga yang untuk keras paralyzed ataupun yang untuk yang cacat ya. Jadi kita latihannya ada beberapa kelas lah ya gitu, oke? Lalu berikut pertanyaan yang ke 1, 2, 3, 4 ya. Nih. Ada di video, mengapa kaki saya tidak bisa mengapung? Selamat siang, izin bertanya, mohon penjelasan tentang sistem energi dan bagaimana menyusun program latihan yang tepat berkaitan dengan sistem energi. Terima kasih jawabannya. Nah, sistem energi sudah saya jelaskan ya, itu di video-video sebelumnya ya. Teman-teman bisa lihat, yang saya jelaskan adalah apa pengertian sistem energi di dalam program latihan renang ya. Nah, sistem energi ini adalah energi yang ada di dalam badan yang tertanamkan, yang dimana kita harus tahu berdasarkan heart rate-nya. Misalnya nih ya, saya akan jawab singkat ya, sebenarnya saya sudah jawab tapi saya akan jawab singkat supaya teman-teman nggak bingung ya. Contoh nih, misalnya anak-anak kita suruh berenang 8 kali 200 dengan heart rate misalnya di heart rate misalnya sorry ya, ada kucing ini kebetulan ya. Oke, dia nggak mau keluar, di kucingnya ada di dalam kerangkeng sana ya, kerangkeng alat kita ya. Nah, jadi misalnya 10 kali 200 misalnya. Nah, 10 kali 200 itu kita kerjakannya berenang panjang dengan nadi 130-140 misalnya. Nah, tapi ketika kita ukur nadinya, mereka anak-anak ada di nadi 15, 16 atau 17. Nah, itu kan berarti kecapean dia. Nah, berarti udah bukan di nadi aerobik lagi. Nah, di mana kita harus sesuaikan adalah kita harus minta anak-anak berenang lebih pelan, tapi dengan nadi yang lebih turun lagi. Nah, itu yang namanya energy system gitu ya. Jadi kalau misalnya nih ya, sorry, saya buka kembali tadi pertanyaannya dan mohon penjelasannya tentang sistem energi dan bagaimana menyusun program yang lebih tepat, latihan yang tepat berkaitan dengan sistem energi. Nah, kalau untuk set contoh aerobik, berarti kita aerobik adalah di energy system aerobik 1, aerobik 2, bisa juga progres ke aerobik 3. Aerobik 1, aerobik 2 itu ada di nadi 130, 140. Aerobik 2 140, 160. Aerobik 3 150, 160, kadang bisa progres naik ke 175 untuk aerobik 3. Nah, baru naik ke VO2. VO2 itu adalah energy system berikut ya, itu biasanya set untuk set race pace misalnya. Nah, set race pace misalnya 30 kali 50, kita mau progression dari aerobik 3 ke VO2 misalnya. Nah, berarti dari nadi 175 sampai ke 195. Nah, itu berdasarkan nadi ya. Jadi kita buat program. Nah, lalu habis itu kita ngambil waktu anak-anak ya. Lalu speed set. Speed set misalnya 6 kali 25 diulang 6 ronde misalnya. Semuanya fast. Berarti nadi sudah harus di aerobik, anaerobik 1 dan anaerobik 2. Anaerobik 1 itu nadinya 200 195 ke 200. Aerobik 2 210 ke 220. Jadi berdasarkan nadi itu ya. Tapi sebenarnya kita kalau menulis program kita boleh seperti itu, tapi kita harus sesuaikan ke anak-anak gitu loh. Nah, ini tidak baku ya, karena apa? Tidak bisa dibilang contoh ya,
energi sistem yang saya sebutkan ini udah benar 100% gitu loh. Kita harus sesuaikan ke anak-anaknya gitu ya. Jadi penjelasan energi sistem ini nggak usah diambil, maksudnya nggak usah diambil terlalu bingung ya. Kita yang penting harus kita jalankan programnya sebenarnya ya. Nah, kalau ada yang lebih bagus lagi, contoh kayak di Jakarta ya, saya lihat beberapa pelatih-pelatih mereka menggunakan laktat test. Nah, itu juga bagus ya. Itu rekomen ya, kadang ada laktat test apa-apa ya. Karena di sini saya tidak punya alatnya, jadi saya tidak mengerjakan set itu gitu ya. Nah, dan bagaimana menyusun program latihan yang tepat ya, itu kalau menyusun program latihan yang tepat, ya aerobik, speed, race pace yang paling sederhana. Teman-teman nggak usah bingung. Aerobik, speed, race pace. Aerobik itu jarak panjang. Jadi yang contoh 10 kali 500, 8 kali 500, 8 kali 400, 8 kali 300 itu termasuk adalah aerobik. Ya, aerobik 1, aerobik 2. Nah, lalu race pace misalnya 30 kali 50 diulang 10 kali 50 diulang 3 ronde misalnya. Berarti kan 30 kali 50 itu sudah termasuk ke dalam race pace. Setiapnya 1 menit misalnya. Nah, itu jalan. Misalnya anak-anak jalan 32, 32, 32, 32 atau 38, 38, 38, 38. Kalau dia jalan 38 itu boleh dikasih istirahat lebih ya. Misalnya teman-teman mau ngambil 38 tambahkan 38 lagi, berarti kan itu lebih kurang 116 ya. Jadi dia boleh jalan di 110 misalnya intervalnya ya. Lalu speed juga sama, 6 kali 6 kali 100, 6 kali 50 6 kali 25 diulang 6 ronde misalnya. Tapi itu semuanya harus cepat gitu ya. Jadi misalnya dia berenang 15 detik, berarti istirahatnya boleh dikalikan 2 jadi 30, intervalnya 30 ya. Jadi setiap 30 dia jalan. Nah, itu ya mungkin sedikit mengenai menyusun program yang tepat ya dengan energy system. Nah, di sini ada yang bertanya lagi. Pertanyaan nomor ini udah nomor 5 ya. Ketika ngelatih latihan darat pilates, izin bertanya, kalau boleh tahu fungsi dari latihan pilates ini buat apa ya? Siapa tahu saya bisa ikut memberikan materi tersebut. Terima kasih. Nah, pilates. Nah, pilates saya ada upload ya di short ya, di upload short, dan itu saya ada sebutkan ketika ngelatih pilates. Nah, pilates adalah tujuannya untuk menguatkan otot-otot kita, karena kita harus sembari kita latihan kita mesti nahan. Lalu habis itu kita mesti penguatan otot ya. Jadi pilates itu boleh boleh dilatih deh gitu ya. Nah, kalau untuk contoh-contoh pilates saya sudah pernah buat di video sebelumnya. Saya akan coba ya, kalau memang sempat nanti saya akan kasihkan linknya, jadi teman-teman bisa lihat apa yang dikerjakan di pilates gitu ya. Tujuannya adalah menguatkan otot gitu, dan itu cukup bagus ya untuk renang ya. Cuman kalau teman-teman misalnya punya yoga apa ya, itu bagus juga sebenarnya ya, tidak mesti pilates semua gitu sih ya. Ya bang, ya ini ada apa ya, ada petugas kolam. Mana bang? Iya bang, iya security kolam di sini ya. Oke. Lalu habis itu kalau untuk pilates nanti saya kasihkan linknya ya, jadi teman-teman bisa klik di situ, bisa lihat. Saya pernah buat selama pandemi itu ya. Jadi kalau mau diikutin ya silakan ya, kalau enggak ya nggak apa-apa ya. Pertanyaan yang ke-6. Kalau anak-anaknya sudah kuat ya silakan, boleh aja ikut ya. Tapi kalau anak-anak belum kuat, hitungannya boleh dimundurin ya kalau untuk pilates itu. Nah, mengapa kaki saya tidak bisa mengapung? Apa maksud setiap 130? Nah, izin tanya, bagaimana kita menghitung waktu istirahat yang cocok pada set threshold, rest pace, dan sprint? Nah, kalau mau hitung istirahat untuk set threshold,
set threshold itu identik dengan contoh program ya, 12 kali 100 setiap 130, 8 kali 100 setiap 125, 4 kali 100 setiap 120 ya. Nah, berarti kan intervalnya makin turun, tetapi setnya juga makin turun. Jadi intervalnya ini makin lama makin pendek gitu loh. Jadi mereka mesti ngejar masuk ke waktu itu. Nah, waktu istirahatnya itu makin lama makin pendek. Teman-teman harus perhatikan ya. Itu kan teman-teman tadi tanya bagaimana kita menghitung waktu istirahat yang cocok ya. Mungkin ini nanti akan saya buatkan jadi judulnya ya, waktu istirahat yang cocok. Nah, pada set threshold ya, threshold itu identik dengan makin lama makin cepat. Nah, berarti istirahatnya misalnya yang 12 kali dia bisa istirahat sekitar 20 detik misalnya. Yang kedua yang 8 kali 100 itu dia bisa istirahat sekitar 15 detik. Yang terakhir yang 4 kali 100 itu dia cuman bisa istirahat itu di contoh 5 sampai 10 detik range-nya gitu kira-kira. Jadi itu untuk set threshold ya. Nah, kalau untuk set race pace umumnya rata. Misalnya nih ya, 10 kali 100 diulang 3 ronde misalnya. Berarti kan 1500 ya. Setiapnya saya kasih di 1 menit atau 1:10 misalnya. Anak-anak ini berenang 38 detik misalnya ataupun 40 detik. Nah, saya kasih istirahatnya pluskan 30 detik. Atau boleh juga kalau misalnya belum kuat kita boleh pluskan 40 detik. Jadi misalnya kalau dia berenang 40 detik berarti kita kasih istirahat 40 detik. Jadi 1:1 gitu. Lebih kurangnya ya. Tapi waktu yang harus didapatkan sama dia setiap 50 itu setiap pace itu harus bisa dapatkan target yang kita maksudkan. Misalnya 400 pace kita kan bagi, misalnya 400 dia base time-nya adalah 6 menit, berarti kan 130 per 100, habis itu dibagi 2 ada lagi 45. Nah, berarti dia harus bisa menang 45 di setiap contoh istirahat 45 tambah 30 detik, berarti kan 115 ya, bener gak itu? Ya lebih kurang gitu ya. Jadi 45 tambah 30 ya, lebih kurang seperti itu ya. Jadi 115 jalan gitu kira-kira ya. Nah, lalu untuk speed set waktu istirahatnya cara hitungnya gini aja. Kalau misalnya dia 6 kali 25 setiap 30 detik misalnya misalnya dia bisa berenangnya 15. Ya udah kalikan 2 aja, jadi 1:1 juga. Ya 15 kasih aja setiap 30 detik jalan gitu ya. Nah, berikut pertanyaan yang ke-7 ya. Nah, apakah ada latihan beban untuk menambah kekuatan atau power? Nah, kalau untuk atlet junior KU4, latihan yang perlu dilakukan untuk menambah power apa ya? Terima kasih. Kalau KU4, saya rasa kasih aja program speed ya. Misalnya 4 kali 25 diulang misalnya 6 ronde misalnya kan 24 kali 25 ya. Tapi setiap kali 25 dia harus berenang cepat ya. Nah, itu adalah speed set ya. Nah, kalau power set saya rasa kalau untuk anak-anak KU4 nggak usah dulu ya. Lebih mikirin ke jangka panjangnya ya. Jadi kalau mau naikin power dia kasih dia berenang misalnya 10 kali 200 untuk anak-anak KU4. 10 kali 200 nge-build endurance dia ya. Akhirnya powernya juga akan kebantu untuk anak-anak KU4 ya. Bukan saya bicara ke anak-anak yang KU senior. Kalau anak-anak KU senior itu set powernya dia harus ada yang latihan beban, ada yang udah latihan besi ya, udah ngangkat besi segala macam lah ya. Nah, tapi kalau untuk anak-anak KU4 endurance-nya yang perlu untuk dinaikkan, akhirnya powernya dia juga naik ya. Jadi kita harus berpikir lebih masuk akalnya. Ketika anak-anak kecil itu kita latihan power tidak usah mesti melulu ke latihan darat gitu ya. Oke.
naikin dulu endurance-nya, akhirnya nanti dia akan otomatis naik powernya, kekuatannya ya. Nah, kalau untuk K4 ya, karena anak-anak K4 masih murni lah ya, kita katakan ya. Oke, ini pertanyaan yang ke-8. Ada di short saya sih sebenarnya ya, teman-teman bisa lihat ya, karena terakhir ini saya suka ngupload short, ngupload foto ya. Ketika ngelatih speed set 6x100 fast di Wahoo. Nah, KU berapa? Ini untuk KU berapa dan intervalnya 8 menit. Nah, di sini saya ada tulis KU-nya campur ya. Kalau untuk anak-anak yang latihan di kita, kalau untuk pagi kita nggak ada yang bedain KU1, KU2, KU3 senior ya. Pokoknya kalau kita ada satu set yang kita rasa bisa bareng, kita barengkan semua gitu loh. Jadi anak-anak yang KU4 dia juga belajar gimana cara speed set, gimana cara aerobic set, gimana cara yang race pace set. Tapi kita lihat kemampuan mereka, apakah mereka sanggup untuk menerima ini. Kalau tidak sanggup ya kita kurangi volumenya, atau kita kurangi intervalnya atau restnya ya. Nah, oke, jadi itu terbantukan ya teman-teman. Saya sudah jawab 8 pertanyaan hari ini banyak, dan suara saya agak sedikit hilang ya. Oke, itu aja video kali ini. Jangan lupa berikan kritik dan saran di kolom komentar. Saya Brian Howard. Sampai jumpa di video berikutnya. See you in the next video. Bye.